Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan semua. Sungguh indah puji-pujian yang kita nyanyikan. Saya harap jemaat ikut bernyanyi dengan sepenuh hati, karena ada hal yang indah ketika kita bernyanyi. Paulus dan Silas, mereka di dalam penjara dan mereka bernyanyi, dan Tuhan melepaskan mereka dari penjara. Sungguh hal yang indah. Tentunya selain puji-pujian, hal lain yang kita datang ke sini untuk berjemaat bersama adalah kita mau belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, saya ajak kita untuk kembali membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-25. Kita mau belajar lagi dari pasal ini. Matius pasalnya yang ke-25, dan hari ini kita akan mempelajari ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Oke. Kalau sudah dapat, jemaat silakan mengikuti dengan seksama. Saya akan membacakannya. Ini adalah firman Tuhan yang telah diinspirasikan, dipelihara, dicatat bagi kita. Demikian. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus yang ketika dia mengucapkannya dalam suatu perumpamaan. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan surga seumpama seseorang yang mau bepergian, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Tuannya itu menjawab, Hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Kalau begitu, seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali, aku menerima milikku dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Namun siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Tentang hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur untuk segala berkat rohani. Kami mengucap syukur untuk Yesus Kristus Sang Putra yang mati di kayu salib bagi kami. Kami mengucap syukur untuk jemaat yang adalah tubuh Kristus,
yang ada di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang terpelihara sehingga menjadi pedoman bagi kami. Melaluinya kami tahu kehendak-Mu, kami tahu apa yang berkenan kepadamu. Dan kami bisa hidup sesuai dengan yang Engkau inginkan. Tuhan, kami baru saja membaca sejumlah ayat yang dituliskan oleh Rasul Matius, ucapan Tuhan kami Yesus Kristus untuk mengajar kami. Dan kami memohon, kami tidak mungkin memahaminya dengan benar kalau bukan Roh Kudus yang memimpin, mengajar, menerangi kami. Dan kami memohon itu dengan keyakinan bahwa itu adalah kehendak-Mu yang baik. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita masih dalam satu seri di sini. Dan topik yang dibicarakan masih mirip sebenarnya dengan apa yang sudah kita lihat, di mana di pasal 24 Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi, aku akan kembali lagi. Dan di antara itu bait suci akan dihancurkan. Ya, tidak ada satu batu pun akan diletakkan di atas batu yang lain. Dan murid-muridnya tentu heran, murid-muridnya tentu bertanya-tanya, Tuhan, kapan ini akan terjadi? Kapan Engkau akan datang kembali? Dan penekanan di pasal 24 adalah, aku pasti datang kembali, namun kamu tidak bisa tahu persisnya. Dan Tuhan menjabarkan di situ beberapa peristiwa yang harus terjadi sebelum Dia datang kembali. Ada pembangunan kembali bait suci, ada penganiayaan terhadap Israel, dan banyak lagi yang lain. Lalu masuk ke pasal 25, ini adalah penekanan tentang apa yang harus kita lakukan sambil menantikan kedatangan Tuhan kembali itu. Nah saudara, mungkin ada yang berkata, kenapa khotbahnya topiknya ini terus, gitu kan? Karena kita sudah berbicara mengenai topik ini. Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus membicarakannya banyak kali. Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan di pasal 25 ini berkaitan dengan topik ini. Sehingga berarti Tuhan mengulangnya dan Tuhan menganggapnya penting. Ini adalah salah satu alasan kenapa saya suka dengan khotbah ekspositori, khotbah berseri seperti ini. Ya. Nah, salah satunya adalah karena saya tidak perlu setiap Sabtu mikirin topik saya apa gitu hari Minggu. Karena saya sudah tahu topiknya apa gitu kan. Topiknya adalah bagian selanjutnya dari Matius gitu. Saya tidak perlu cari-cari lagi saya harus khotbah dari perikop mana. Ya, tetapi intinya sebenarnya adalah bahwa khotbah ekspositori seperti ini memberikan penekanan sesuai yang Tuhan inginkan gitu. Kalau misalnya kita berbicara banyak mengenai suatu topik, itu adalah karena topik itu muncul banyak kali di dalam Alkitab. Gitu ya. Dan kalau kita berbicara mengenai sudut topik tidak terlalu banyak kali, ya mungkin itu karena topik itu tidak terlalu banyak dibicarakan dalam Alkitab. Dan rupanya ya, ada topik yang Tuhan sangat ingin tekankan di sini sehingga Tuhan memberikan banyak perumpamaan tentang itu. Yaitu tentang apa yang harus kita lakukan sambil menantikan Dia datang kembali. Ini adalah topik yang penting sekali, saudara kasih Tuhan. Ya. Dan tentunya kita harus belajar Alkitab secara full mestinya. Ya, kita harus belajar secara full untuk mengetahui seluruh firman Tuhan. Ya. Tetapi saya sangat prihatin kalau misalnya ada orang percaya, orang Kristen, anggota jemaat yang berpikir bahwa, oh ya saya datang 1 minggu 1 kali dan cukup saya belajar firman Tuhan di hari Minggu. Tentu saya mengucap syukur Anda datang hari ini, Anda belajar firman Tuhan hari ini, itu sangat bagus sekali. Tetapi di dalam Alkitab ada 1189 pasal. Anda boleh cek itu nanti, Anda hitung ya. Dalam Alkitab seluruhnya, dari Kejadian sampai Wahyu ada 1189 pasal, saudara. Kalau Anda hanya belajar firman Tuhan 1 minggu 1 kali di minggu pagi ini, katakanlah misalnya saya atau gembala lain berkhotbah 1 minggu 1 pasal, saudara. 1 minggu 1 pasal Alkitab, maka Anda tahu perlu berapa tahun untuk menyelesaikan 1189 pasal dalam Alkitab? Anda tinggal bagi, hasilnya adalah hampir 23 tahun. Ya. Hampir 23 tahun itu kalau satu khotbah, 1 minggu itu 1 pasal. Anda tahu pasal 24 kita berapa minggu kemarin? Gitu, ya. Pasal 25 kita berapa minggu? Ya. Dan banyak pasal lain lagi yang panjang-panjang. Kalau Anda mau khotbah Mazmur 119 1 minggu, wah itu agak pusing, saudara. Itu bisa kebaktiannya 1 hari gitu. Intinya adalah kalau Anda ingin belajar Alkitab dengan real, dengan serius, kalau Anda ingin belajar dari Kejadian sampai Wahyu, Anda tidak bisa mengandalkan hanya belajar firman Tuhan minggu pagi saja. Tidak bisa. Anda tidak akan pernah
belajar seluruh Alkitab dengan cara seperti itu. Ya. Anda perlu mendengar firman Tuhan dalam waktu-waktu yang lain. Anda perlu dengarkan khotbah Rabu malam. Anda perlu dengarkan khotbah Minggu malam. Kalau Anda berhalangan hadir pun, dengan teknologi kita sekarang, ada rekaman. Ya, kita ada Through the Bible, kita ada Mutiara Kebenaran. Kalau Anda serius tentang belajar firman Tuhan, Anda tidak bisa berkata, oh saya sudah datang Minggu pagi, cukup. Ya, selesai, untuk jiwa saya sudah kenyang dengan itu. Anda tidak bisa berkata demikian. Karena sekali lagi, Anda bisa seumur hidup datang ke gereja hanya Minggu pagi saja, itu pun kalau tidak bolong, sedangkan banyak orang Kristen bolong-bolong, saudara. Tapi Anda tidak bolong satu kali pun dalam Minggu pagi, Anda bisa berapa puluh tahun, berapa dekade menjadi orang Kristen tidak pernah belajar Alkitab full sepenuhnya. Kalau Anda hanya mengandalkan mendengarkan khotbah di Minggu pagi. Nah tentu kita bilang bahwa Anda perlu mendengarkan khotbah di Minggu pagi. Tapi Anda perlu lebih lagi dari itu. Nah, mari kita lihat di Matius pasal 25 ini. Ya, topik yang judul yang saya berikan kepada khotbah saya hari ini adalah, apakah kamu mengerjakan talentamu bagi Tuhan? Apakah kamu mengerjakan talentamu bagi Tuhan? Ada kemiripan topik, ya tadi saya bilang antara yang perikop yang lalu, perumpamaan yang lalu, tapi penekanannya berbeda. Penekanannya di yang sebelumnya adalah bahwa gadis-gadis ini sebagian punya minyak, sebagian tidak punya minyak. Sehingga penekanannya adalah perhatikan apa yang sudah kamu miliki. Apakah kamu memiliki minyak? Apakah kamu memiliki kebenaran? Tapi penekanannya di dalam ayat 14-30 yang kita baca ini adalah kita sudah dipercayakan sesuatu. Apa yang akan kamu lakukan dengan apa yang sudah dipercayakan kepadamu itu? Nah, untuk membahas perikop ini, saya ingin mengajak kita melihatnya ada 4 kata kunci di sini. 4 kata kunci yang akan kita temukan teranyam di dalam perumpamaan yang tadi kita baca, di mana Tuhan menggambarkan seorang tuan. Nah, tuan ini siapa dulu pertama-tama? Tuan ini tentu adalah Yesus Kristus. Ini sama dalam semua perumpamaan ini. Tuannya Yesus Kristus. Dia tuan, dia punya harta yang besar, dia punya hamba, kemudian dia pergi berperjalanan lama waktunya. Dan kemudian dia akan datang kembali. Ini masih temanya. Tuhan sedang pergi, dia akan datang kembali. Lalu dia kasih dipercayakan harta kepada hamba-hambanya. Dia dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Dan 5 talenta dapat 5, dan 2 talenta dapat 2. Yang 1 talenta, wow, dia bilang tuannya jahat. Dan dia mengubur talentanya. Dan akhirnya tuannya marah kepada dia. Nah, pelajaran apa yang bisa kita tarik dari sini, saudara? Ada 4 kata kunci yang akan menjadi penolong bagi kita. Ya, walaupun 4 ini kita akan lihat satu persatu, tapi 4-4-nya saling berhubungan, saling bertalian satu dengan yang lain. Kata kunci yang pertama, dan kebetulan semua kata kunci ini berakhiran dengan huruf A, gitu ya. Jadi 4A, tapi bukan A depan, A belakang di sini. Yang pertama, kata kunci kita adalah hamba, saudara. Kita sudah tahu siapa tuannya. Tuannya adalah Yesus Kristus. Tetapi yang perlu sangat-sangat kita pahami untuk bisa mengerti arti dari perumpamaan ini adalah siapa hambanya. Ya. Hamba. Ini kata kunci pertama, saudara. Siapa hambanya? Tentu ada sesuatu yang Tuhan maksud di sini. Apakah Tuhan maksud kita? Apakah Tuhan maksud siapa? Siapa hambanya di sini? Ya. Dan ada sebagian orang menafsirkan hamba di sini adalah, misalnya ada yang bilang hamba ya berarti hamba Tuhan, ya mungkin penginjil, gembala, gitu kan? Karena hamba Tuhan kan, ini hamba Tuhan atau Tuhan. Tapi apakah sesempit itu? Tidak. Ya. Ada yang berkata hamba di sini adalah orang Kristen, karena orang Kristen adalah hamba Tuhan. Ya. Tetapi tidak cocok juga bahwa hamba di sini adalah orang yang sudah diselamatkan, karena ada satu hamba yang tidak selamat rupanya. Itu hamba yang terakhir. Hamba yang terakhir ini, nanti kita akan lihat, dia disuruh pergi ke kegelapan yang paling luar. Yang berarti hamba yang terakhir ini tidak diselamatkan. Sehingga ini bukan, hamba di sini tidak terbatasi hanya untuk orang percaya saja. Siapa hamba ini? Hamba ini adalah semua manusia, saudara-saudara. Semua manusia adalah hamba Tuhan dalam pengertian tertentu. Pengertian apa? Pengertian bahwa kita adalah hamba berdasarkan ciptaan.
Kita diciptakan oleh Tuhan, oleh karena itu kita punya suatu keharusan, punya suatu tanggung jawab untuk mengabdi kepada Tuhan yang menciptakan kita. Semua manusia seharusnya mengabdi kepada Tuhan. Semua manusia adalah hamba Tuhan dalam pengertian itu. Nah, memang tidak semua manusia mengakui Tuhan sebagai tuannya. Tidak semua manusia mau menjadi hamba. Nah, contohnya adalah hamba ketiga ini. Hamba ketiga ini walaupun dia hamba, dia tidak bertindak seperti hamba. Dia malah berkata, Tuhan saya jahat, Tuhan saya kejam, dan tuannya suruh dia melakukan sesuatu, dia tidak mau. Semua manusia adalah hamba Tuhan sebenarnya. Artinya dalam pengertian semua manusia seharusnya tunduk kepada Tuhan. Tapi tidak semua manusia mau mengakui hal ini. Ini sudah dinubuatkan atau sudah dijabarkan di bagian lain. Coba saya ajak kita buka Roma pasal 1. Ya. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan. Sebab murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Ada orang yang menolak Tuhan dengan berkata tidak ada Tuhan. Tapi ayat 20 berkata, sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak dan dapat dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Lalu ada orang lagi yang berkata, oke, saya percaya ada Tuhan, tapi dia tidak hidup sebagai hamba Tuhan. Sehingga ayat 21 menjelaskan orang-orang seperti ini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah. Atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Inti dari dosa manusia yang paling pertama, sampai sekarang, sampai semua dosa yang ada, intinya adalah memilih diri sendiri dibandingkan Tuhan. Memilih diri sendiri, berkata bahwa tidak, saya tidak mau ada Allah, saya adalah Allah. Nah, mungkin Anda tidak mengatakannya dengan kata-kata itu secara persis, mungkin tidak semua manusia mengutarakannya dengan frase seperti itu, tapi itulah inti dari pemberontakan, saudara. Ketika iblis berkata, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Artinya kamu tidak perlu dengar Tuhan lagi. Kalau saya mengakui Allah adalah Allah, itu berarti saya adalah ciptaan. Dan saya bukan saja tahu Allah ada, tapi saya memperlakukan dia sebagai Allah. Saya memuliakan dia sebagai Allah, saya tunduk kepadanya, saya adalah hamba. Dan saya mau taat pada dia. Ya. Tetapi banyak manusia tidak mau. Banyak manusia tidak mau. Kadang-kadang ada orang yang berpikir bahwa dia sudah menjadi hamba kalau asal dia beragama, asal dia bergereja, asal dia melakukan hal-hal yang rohani, sudah dengan Tuhan. Tetapi tidak juga. Dan yang menjadi pembeda adalah apakah kamu beragama, apakah kamu bergereja, apakah kamu melakukan hal rohani sesuai dengan kebenaran atau tidak. Kenapa? Karena kebenaran itu adalah sifat Tuhan. Kebenaran adalah sifat Tuhan. Tuhan sudah ciptakan dunia ini dengan hukum matematika, hukum fisika, hukum semua yang lain. 2 tambah 2 adalah 4. Itu adalah kebenaran yang Tuhan ciptakan di dalam ranah fisik. Tapi Tuhan juga punya kebenaran-kebenaran lain dalam ranah rohani. Dan kalau Anda berkata, saya tidak peduli dengan kebenaran, maka sekalipun Anda berpura-pura, Anda beragama, Anda bergereja, Anda bukan sedang menjadi hamba Tuhan, Anda sedang menjadi hamba diri Anda sendiri. Ada orang yang beragama, bergereja untuk kepentingan diri dia sendiri. Supaya dia merasa enak. Sehingga dia mencari gereja yang penting bikin saya nyaman. Coba kita perhatikan itu, saudara yang kasih Tuhan. Apakah kita bergereja, apakah kita beragama supaya kita nyaman? Lalu siapa yang kita layani kalau begitu? Berarti kita melayani diri kita sendiri. Saya mau memilih gereja yang doktrinnya cocok dengan pandangan saya. Saya pernah bicara dengan satu orang.
Setelah dia datang ke gereja ini cukup lama dan lain sebagainya, dia bilang, saya nggak maulah ke gereja kamu. Kenapa? Ya, agak nggak nyaman aja gitu. Ya. Kalian ngomongin kebenaran terus, katanya gitu. Saya bilang, apakah ada yang kami ajarkan yang salah? Tolong tunjukkan. Nggak ada sih, cuman saya nggak nyaman aja, katanya. Saya nggak nyaman aja. Ada yang salah nggak? Enggak, cuman kayaknya vibe-nya nggak sama vibe-nya. Gitu. Saudara kasih Tuhan, apakah kita melayani Tuhan atau kita melayani diri kita sendiri? Banyak orang beragama, bergereja, tapi dia bukan sebagai hamba Tuhan, tapi untuk kepentingan dia sendiri lagi. Ada yang bergereja saya bergereja, saya mau cari yang ramai supaya dapat koneksi. Dapat koneksi bisa macam-macam. Kemarin saya disponsori ikut seminar. Terima kasih. Saya ada baca di ini promosinya kan. Ini yang datang bakal banyak orang yang hebat-hebat. Inilah saatnya Anda menjalin koneksi, katanya gitu kan. Ya. Bagus juga. Boleh lah kalau seminar begitu. Tapi kalau ke gereja, saya mau cari gereja yang ramai supaya saya cari koneksi gitu. Ya, Anda melayani siapa? Anda hamba siapa? Jadi banyak orang memakai alasan itu. Dia tidak paham bahwa dia adalah hamba Tuhan. Yang harus kita utamakan adalah kebenaran. Kebenaran itu karena itu sifat Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, Engkau maunya aku seperti apa? Yang mana yang saya perlu pilih Tuhan? Gitu kan? Dan kita pegang itu. Coba kita lihat sekarang kata kunci yang kedua, saudara. Kita sudah lihat kata kunci yang pertama. Kata kunci yang pertama adalah hamba. Gitu kan? Semua manusia adalah hamba. Hamba Tuhan, mestinya. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi kata kunci kedua adalah talenta. Sekarang. Ini kata kunci kedua. Yang perlu kita identifikasikan. Hambanya siapa? Lalu pertanyaan yang sering muncul lagi, apa yang dimaksud dengan talenta kalau begitu? Karena hamba-hamba ini semua dikasih talenta rupanya oleh Tuhan. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1, tapi minimal semua dapat 1 gitu. Ya, nggak ada dikatakan di sini ada hamba yang nggak dikasih talenta gitu, nggak ada. Dikasih 1, 2, 5. Ini tentu perwakilan, ini tentu perumpamaan ya, perumpamaan. Talenta itu apa, saudara? Ada yang bilang kalau hari ini kata talenta, hari ini talenta itu maksud orang bakat biasanya. Indonesia mencari talenta, Indonesia's Got Talent, cari bakat, gitu kan. Dan talenta kamu apa? Talenta saya nyanyi, talenta saya ini, talenta. Ya, hari ini talenta orang pikir bakat, tapi bukan itu arti talenta di abad pertama di dalam bahasa Yunani. Talenta itu, dan kalau Anda baca, talenta itu adalah unit berat dan unit uang pada waktu itu. Karena orang uang itu pakai berat gitu. Waktu itu bukan, kalau kita hari ini misalnya bayar saya yang merah-merah berapa lembar? 10 lembar ya, berarti 1 juta gitu kan. Tapi waktu itu bukan pakai lembar, tapi pakai berapa berat. Jadi talenta adalah unit berat, dan talenta adalah unit berat tertinggi bagi orang Ibrani pada waktu itu. Seberapa berat 1 talenta? Jadi waktu itu ya mereka bilang 1 talenta adalah berat yang paling berat yang bisa diangkat oleh seseorang. Ini kan sangat bervariasi ya. Kalau orangnya kerempeng gitu ya, beda dengan yang suka nge-gym gitu kan. Bisa ngangkat berapa berat sama. Dulu mereka bilang 1 hasta. Anda pernah baca nggak dalam Alkitab ada hasta namanya? Berapa hasta? Hasta itu adalah dari ujung jari sampai ke ini, apa namanya? Siku. Nah, ini 1 hasta. Sekali lagi ini tergantung orangnya gitu. Hastanya siapa gitu bisa beda gitu. Tapi akhirnya terstandarisasi. 1 hasta kira-kira 45 cm. Sehingga talenta juga akhirnya mulai terstandarisasi walaupun dari bangsa ke bangsa agak sedikit berbeda, sehingga jatuhnya kira-kira antara sekitar 40 sampai 50 kilo. Ya. 40 sampai 50 kilo. Jadi kalau katakan 1 talenta ya, kalau 1 talenta emas, saudara,
1 talenta emas berarti 40-50 kilo, itu berapa duit sekarang? Ya. Wow. Pak Luki yang jual emas lagi nggak ada hari ini, gitu kan? Kalau kita tanya dulu, ya. Tadi pagi emas berapa? Gitu. Ya. Kalau nggak salah 1 kilo udah di atas 2M. Gitu, ya. 2M berapa begitu? Ya. Jadi kalau kali 50 aja, ya berarti 100M. Nah berarti saudara yang kasih dalam Tuhan, yang saya ingin tekankan adalah, ini bukan hal kecil yang Tuhan ini percayakan. Kadang-kadang ada orang yang membaca perikop ini, lalu dia tanpa sadar, dia merasa kasihan dengan yang dikasih 1 talenta gitu loh. Aduh kasihan ya, ini orang ini cuma dapat 1 talenta. Gitu. Yang lain kok dapat banyak, ada dapat 2 talenta, dapat 5 talenta, kok yang satu ini kasihan cuma dapat 1 talenta. Sebenarnya nggak kasihan, 1 talenta itu luar biasa banyak. Gitu. Pada waktu itu. Luar biasa banyak, 1 talenta itu bisa berapa puluh sampai berapa ratus M kalau uang sekarang. Dan ini dipercayakan oleh Tuhan ini kepada semua hambanya. Begitu. Dan pertanyaannya, apakah yang sedemikian berharga yang telah Tuhan percayakan kepada setiap manusia? Karena setiap manusia adalah hambanya dalam pengertian penciptaan. Apa yang Tuhan telah percayakan kepada setiap manusia kalau begitu? Dan jawabannya sebenarnya, ini adalah hidup kita. Talenta ini adalah hidup kita masing-masing, saudara. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, ketika ada seorang yang kaya, yang bodoh, yang berkata, hei, sudah terkumpul bagiku, tuayanku sangat sukses tahun ini, ya, investasiku melonjak, wah, sahamku naik, kriptoku naik, entah apa lagi ya, reksadanaku meledak segala macam, aku mau taruh, mau bangun apa lagi untuk menaruh ya, banknya udah nggak cukup. Wah. Tapi Tuhan bilang, hai orang bodoh, pada malam ini juga nyawamu diambil daripadamu. Dan apakah untungnya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya, kehilangan dirinya sendiri. Hidup yang Tuhan berikan kepada kita, ini tidak bisa diberikan oleh orang lain. Manusia tidak bisa menciptakan kehidupan. Anda boleh coba pakai AI dan lain sebagainya. Tidak bisa, saudara. Tuhan berikan kepada masing-masing kita hidup kita. Dan hidup ini adalah hidup yang berharga. Nah memang, hidup tiap-tiap orang beda-beda. Ada yang Tuhan kasih hidupnya panjang. Kemarin salah satu pembicaranya katanya udah 97 tahun. Hebat juga. 97 masih jalan sana sini, kasih ceramah lagi. Ya. Lalu ada orang yang dalam usia pendek meninggal. Anda bilang, Tuhan, kok beda ya? Yang satu ini engkau cuma kasih berapa belas tahun, 20 tahun, 30 tahun, entah berapa tahun Tuhan kasih. Yang satu ini engkau kasih 97 tahun, ada yang 100 tahun. Tuhan engkau kasih berbeda, engkau kasih hidup tapi engkau kasih berbeda Tuhan. Situasi hidupnya mungkin berbeda. Ya. Macam-macam lagi yang lain berbeda. Memang benar, Tuhan tidak bilang bahwa dia kasih semua orang talentanya sama jumlahnya. Ya. Tapi apa ada satu perkataan di sini? Ya. Ayat yang ke-15 di situ. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Tuhan bilang. Jadi memang tidak semua orang menjalani hidup dengan cara yang sama, dengan jumlah tahun yang sama, dengan situasi hidup yang sama. Tidak. Kita semua beda-beda. Tuhan percayakan jumlah talenta yang berbeda-beda pada kita. Tapi minimal semua orang telah diberikan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Yaitu kehidupan itu. Untuk memahami lebih lanjut lagi, kita harus lihat kata kunci yang ketiga. Kata kunci yang pertama adalah hamba. Kata kunci yang kedua adalah talenta. Kata kunci yang ketiga adalah kerja. Kerja.
Ketika Tuhan memberikan talenta kepada semua hambanya ini, Dia ingin mereka mengerjakan talenta ini. Sehingga ada hasil yang dikeluarkan. Ada hasil yang didapat. Sehingga ketika tuannya balik, dia tanya sama mereka, sudahkah kamu mengerjakan talentaku? Berapa banyak yang kamu dapat? Yang 5 bilang, Tuhan, engkau kasih aku 5, aku dapat 5 lagi. Yang satu lagi bilang, Tuhan, engkau berikan aku 2, aku dapat 2 lagi. Giliran yang satu, rupanya dia tidak bekerja. Dia tidak mengerjakan talenta tuannya. Dia berkata, Tuhan, engkau adalah Tuhan yang jahat dan kejam. Oh, bayangkan, berani juga dia ngomong gitu sama tuannya. Mestinya kalau dia anggap tuannya kejam dan jahat, nggak berani dia ngomong begitu. Tuhan, engkau adalah Tuhan yang kejam dan jahat. Dan engkau, apa katanya, engkau menuai di tempat tidak menabur. Loh, sebenarnya aneh. Kok menuai di tempat dia tidak menabur? Justru dia sudah taburkan talenta itu pada kamu. Itulah penaburannya. Gitu. Tuhan itu menabur 1 talenta buat sama kamu. Tuhan itu menabur 2 talenta salah hamba yang satu ini. Dan menabur 5 talenta pada satu. Tuhan itu sudah menabur. Kok dibilang menuai di tempat engkau tidak menabur? Sebenarnya Tuhan itu menabur di kamu. Gitu. Kamu sebagai hambanya seharusnya bekerja. Memberikan hasil. Tapi Tuhan itu bilang begini. Oke. Kalau gitu pakai kata-kata kamu sendiri ya. Pegang ini ya. Kamu bilang aku aku adalah Tuhan yang jahat dan kejam. Yang aku katanya menuai di tempat aku tidak menabur, memungut di tempat aku tidak menanam. Kalau gitu, berdasarkan standar yang kamu ngomong itu, seharusnya kamu juga tetap bekerja. Seharusnya kamu tetap lebih lagi. Wah, ini Tuhan saya begini nih, saya harus bekerja. Saudara yang kasih Tuhan, apakah kita mengajarkan bahwa kita bekerja untuk masuk surga? Tidak. Kita bukan bekerja untuk masuk surga. Tetapi ada satu pekerjaan yang spesifik yang Tuhan cari dari semua orang. Apa itu? Coba kita buka Yohanes, Saudara. Kita buka Yohanes pasalnya yang ke-6. Ini penting sekali. Yohanes pasal 6 dari ayat 27 sampai 29. Oke? Yohanes 6 ayat 27 sampai 29. Ini harus digarisbawahi di Alkitab atau diingat-ingat. Bekerjalah, ini kata Yesus. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apa pekerjaan yang dikehendaki Allah? Lalu apa jawab Tuhan Yesus di 29? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Apa pekerjaan yang paling basic yang Tuhan ingin semua manusia lakukan? Semua manusia yang telah diberikan kehidupan oleh Tuhan, yaitu percaya kepada Dia. Percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena ketika kita percaya kepada Dia, itu adalah kebalikan dari dosa pertama. Adam dan Hawa tidak percaya kepada Tuhan. Mereka pikir Tuhan bohong. Mereka lebih percaya iblis. Sehingga Tuhan bilang, kalau kamu mau berbaik kembali kepadaku, kamu harus percaya kepadaku. Percaya. Kalau kita percaya pada Tuhan, kita menyatakan Tuhan benar dan saya salah. Tuhan kudus dan saya berdosa. Percaya kepada Dia berarti kita memihak kepada Dia. Berarti kita ada pada pihak Tuhan. Percaya kepada Dia berarti kita menerima karya keselamatan Yesus Kristus. Kita percaya Dia. Ya, Dia telah datang sebagai manusia.
Kita bilang, Tuhan, aku mau kenal Engkau. Tuhan, di mana Engkau? Saya tahu, saya melihat ciptaan. Sama seperti saya melihat ada piano, berarti ada pembuat piano. Saya melihat AC, berarti ada pembuat AC. Sound system ada pembuatnya. Proyektor ada pembuatnya. Semua di sini pasti ada pembuatnya. Saya mungkin nggak pernah ketemu mereka, tapi saya tahu ada pembuatnya. Demikian juga ketika saya melihat tiap-tiap manusia yang duduk di sini. Saya tahu ada penciptanya. Saya melihat pohon, saya melihat bumi ini, saya melihat bintang, saya tahu ada penciptanya. Dan kalau saya tidak perlu ketemu dengan pembuat AC, pembuat piano, tapi saya perlu kenal pencipta saya. Dan saya perlu kenal pencipta alam semesta ini. Dan Tuhan, di mana Engkau yang telah menciptakan aku? Dan Tuhan bilang, aku telah datang ke dalam dunia ini. Akulah Yesus Kristus. Dan kita bilang, Tuhan, saya nggak percaya. Saya tidak percaya, masa Engkau Yesus Kristus? Maka Anda akan binasa. Karena dia sudah datang dan berkata, akulah Yesus Kristus. Dan iblis berbisik sama seperti kepada Hawa. Tidak, bukan itu. Allah bohong. Tetapi kita harus berkata, ya, saya percaya. Ya, saya percaya. Saya percaya Yehova telah datang. Allah pencipta langit dan bumi telah datang. Dan dia adalah Yesus Kristus. Dan dia datang untuk menyelamatkan saya. Dan dia mati di kayu salib, bangkit kembali setelah 3 hari untuk menanggung dosa saya. Saya percaya itu. Dan berarti saya mengakui dia Tuhan saya. Saya hamba. Saya akan hidup bagi dia. Anda berkata, oh tidak, saya tidak mau percaya. Tidak bisa. Ini pekerjaan yang Tuhan inginkan. Ini pekerjaannya. Ini adalah pekerjaan iman namanya. Dan ini yang paling basic. Ini adalah awal dari segala-galanya. Dan kalau Anda sudah dikasih 1 talenta, Anda punya hidup, maka Anda harus percaya kepada Yesus. Dan kalau Anda percaya kepada Yesus, maka Anda akan mendapat hidup yang kekal. Makanya kalau Anda memiliki 1 talenta hidup ini, dan Anda mengerjakannya dengan pekerjaan iman kepada Yesus Kristus, maka Anda mendapat hidup yang kekal. Anda diberikan hidup di dunia, Anda mendapatkan hidup yang kekal. Anda mendapatkan minimal 1 talenta lagi. Yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Coba kita buka di dalam Efesus, saudara. Efesus pasalnya yang kedua. Mengenai pekerjaan, kita harus berhati-hati. Pekerjaan iman, imanlah yang menyelamatkan. Pekerjaan yang Tuhan inginkan supaya orang diselamatkan hanya 1, yaitu beriman kepada Yesus Kristus. Bukan berarti tidak ada pekerjaan lain. Pekerjaan yang lain adalah setelah kita diselamatkan. Coba kita lihat Efesus pasal 2, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Efesus 2, ayat 8 sampai 10. Sebab karena anugerah, atau dalam TB1, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman. Ini yang tadi, percaya kepada Sang Anak Allah. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil pekerjaan kita. Supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Kita hanya perlu beriman untuk keselamatan. Tetapi iman yang mendatangkan keselamatan tidak akan berhenti sampai di sana. Melainkan dia akan lanjut ke ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Orang yang diselamatkan harus berlanjut kepada perbuatan baik. Tapi kita tidak boleh berkata bahwa perbuatan baik yang saya lakukan, kerajinan saya, amal ibadah saya rajin ke gereja, inilah yang menyelamatkan saya, inilah membantu keselamatan saya, itu salah. Itu sesat, itu Injil yang palsu. Karena Tuhan berkata, pekerjaan yang Tuhan inginkan, yaitu 1, yaitu percaya kepada Yesus, untuk keselamatan. Baru setelah itu, setelah kita diselamatkan, kita bekerja. Bukan lagi untuk keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda mengerjakan pekerjaan yang 1 itu?
yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Dan hidup Anda bisa dikatakan sudah ada buahnya kalau begitu. Tuhan, Engkau percayakan kepada aku hidup ini. Aku punya hidup. Tetapi aku dengan iman meresponi karunia Yesus Kristus, sehingga saya memiliki hidup yang kekal. Engkau memberikan aku hidup melalui iman. Aku memiliki hidup yang kekal. Kalau Anda sudah mendapatkan itu, saudara. Kalau Anda belum, maka hari ini Anda perlu membuat keputusan. Karena kita tidak tahu tentang besok. Kalau Anda sudah, maka ketahuilah, Tuhan memberikan kepada kita lebih dari 1 talenta. Tuhan telah memberikan kepada kita hidup dan lebih lagi dari itu. Tuhan telah memberikan berkat-berkat kepada kita. Coba kita pikir masing-masing. Adakah di sini yang bisa kita berkata, Tuhan hanya kasih saya hidup tok, nggak ada yang lain lagi? Ada yang bisa bilang gitu? Saya yakin tidak ada. Tuhan telah memberikan kepada kita banyak hal. Dan oleh karena itu Tuhan ingin setelah kita diselamatkan, kita berlanjut. Kita mengerjakan. Sehingga kalau Tuhan kasih kita 2, ya minimal kita dapat 2. Kalau Tuhan kasih kita 3, minimal kita dapat 3. Supaya kalau Tuhan kasih kita 5, minimal kita dapat 5. Tuhan ingin kita mengerjakan talenta yang telah diberikan. Bukan lagi untuk keselamatan. Untuk keselamatan yang tadi 1 itu doang. Percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kemudian setelah kita diselamatkan, apa yang perlu kita kerjakan untuk Tuhan? Tuhan percayakan ada banyak hal. Tuhan percayakan 1, hati kita. Hati kita itu jiwa, itu adalah punya kehendak bebas. Dengannya kita percaya, dengannya kita menyembah Tuhan, dengannya kita taat kepada Tuhan. Tuhan kasih kita tubuh, tubuh ini lalu punya tenaga. Kita bisa melakukan hal-hal fisik dengan tubuh kita. Kita bisa jalan ke sana, kemari. Kita bisa melakukan banyak hal dengan tubuh kita. Tuhan kasih kita waktu, saudara. Tiap orang dikasih waktu yang sama dalam 1 hari 24 jam. Tuhan kasih kita materi, Dia berikan kepada kita banyak materi. Talenta ini tadi awalnya adalah uang, saudara. Anda tadi baca Matius 25, katanya, uang Tuanku, uang Tuhannya. Uang, talenta itu uang. Pada waktu itu. Tentu itu perumpamaan. Dan Tuhan ada banyak kasih kepada kita materi. Adakah kita memakai semuanya untuk Tuhan? Kita bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan bukan hanya berdiri di sini, bukan hanya hari Minggu. Itu termasuk. Anda datang ke gereja, itu adalah bagian dari memakai waktu kita untuk Tuhan. Anda belajar firman Tuhan, itu bagian dari memakai waktu kita untuk Tuhan. Memakai tenaga kita untuk Tuhan. Datang ke gereja perlu waktu, perlu tenaga. Perlu jalan mungkin, ada yang naik bus, ada yang bawa mobil, segala macam, ada yang 30 menit nyampe. Puji syukur. Saya 5 menit nyampe ke gereja. Tetapi saya mencoba untuk berkata, Tuhan, bukan hanya 5 menit. Kalau saya lagi pergi kemana? Kadang-kadang saya jalan-jalan lewat Minggu, saudara. Tapi jalan-jalan lewat Minggu, saya bukan bersikap begini. Hore, kebetulan di hari Minggu ini saya nggak di Jakarta, jadi saya nggak ke gereja. Hore, gitu. Itu berarti, tapi saya, oh kebetulan saya lewat Minggu, oke. Saya mau cari gereja yang saya bisa datangi. Kalau ada gereja yang benar. Saya mau ke sana. Saya pernah cari gereja di luar Jakarta. Saya lagi di tempat lain. Saya cari dari Google Map. Saya email orangnya berapa minggu sebelumnya. Udah gitu susah lagi carinya. Mesti muter-muter masuk apartemen kemana, ke lantai berapa gitu ya. Tapi oke, nggak apa-apa. Gitu ya. Saya mau ada waktu untuk Tuhan. Ada tenaga untuk Tuhan. Ini bagian dari kita memakai hidup kita. Tapi bukan hanya itu, saya katakan. Bukan hanya itu. Jadi apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Coba kita buka satu hal. Kolose, saudara. Kolose pasal 3.
Ada dua ayat 17 dan ayat 23. Sama dua ayat ini. Kolose pasal 3 ayat 17 dan ayat 23. Ayat 17 saya bacakan. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan. Ini mencakup semuanya. Perkataan kita, perbuatan kita. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Oke, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat. Paulus tidak menulis ini hanya kepada mahasiswa teologi, GITS, gitu. Tuhan, dia tidak, ini bukan diucapkan kepada kumpulan gembala saat kongres Kristen fundamentalis. Ini Paulus tuliskan kepada semua orang Kristen. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Apa itu Tuhan? Semuanya. Waktu saya kerja Tuhan, iya. Tapi kerja saya bukan di gereja Tuhan. Loh, nggak apa-apa. Kamu kerja di mana? Di toko. Buatlah untuk Tuhan. Kamu kerja di mana? Di pabrik. Kerjalah untuk Tuhan. Saya berdagang Tuhan. Berdaganglah untuk Tuhan. Dan kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Maka kita mengerjakan hidup kita untuk Tuhan. Hidup saya untuk Tuhan, apapun yang saya perbuat dalam hidup ini. Sehingga dalam semua yang kita lakukan, kita berpikir bagaimana ini bisa memuliakan Tuhan. Kalau saya bekerja untuk memuliakan Tuhan, bagaimana? Saya kerja misalnya di toko, di pabrik, di apa, saya mau bekerja, ini untuk Tuhan. Ini untuk Tuhan. Berarti nomor satu itu akan menjauhi kita dari dosa. Anda nggak mungkin, ini untuk Tuhan, kerja di mana? Di pabrik narkoba, misalnya, gitu kan? Pabrik narkoba. Bisa nggak kamu berkata, saya bikin narkoba untuk Tuhan? Itu mustahil. Dan kalau Anda melakukan semuanya untuk Tuhan, Anda akan mikir sendiri gitu loh. Apakah yang saya sedang lakukan ini untuk Tuhan atau bukan? Untuk Tuhan berarti saya berbuat baik kepada orang. Ya. Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita berbuat baik kepada orang, itu adalah bagian dari bekerja untuk Tuhan. Oleh karena itu, kenapa berjudi itu dosa? Tuhan tidak suka orang berjudi. Gereja sering bilang judi itu dosa. Kenapa judi itu dosa? Ada yang bilang judi kan terlalu ambil resiko. Bukan masalah resiko juga, saudara. Segala sesuatu ada resikonya. Mungkin ada yang bilang gitu. Kalau saya buka bisnis, gagal kan resiko juga. Apa itu bukan judi? Apa bedanya kita buka bisnis, ada resiko, dengan kita berjudi? Ada resiko juga. Bedanya adalah, ada banyak. Satu, berjudi itu keluar dari hati yang tamak. Tamak. Nomor dua, berjudi itu tidak mengasihi orang lain. Menginginkan harta orang lain. Misalnya kita main poker, pemain apapun juga. Nih kartu saya begini. Mama kamu mau berapa? Trek. Ada uang saya, ada uang kamu. Apa yang saya inginkan? Saya ingin ambil uang kamu. Kamu ingin ambil uang saya. Apakah ini mengasihi dia? Tidak. Saya menang kalau dia rugi. Jadi judi itu menunjukkan hati yang tamak, menginginkan uang lebih, tidak mengasihi orang lain. Dan ini tidak memberikan manfaat untuk orang, saudara. Berjudi itu hanya mengasihi diri sendiri, tidak mengasihi orang lain. Beda kalau misalnya Anda buka toko, Anda buka restoran, Anda buka bengkel, Anda buka apapun juga. Ada nggak kemungkinan ada nggak risikonya? Ada. Anda bangkrut bisa juga. Toko Anda tidak laku, restoran Anda tidak begitu laku, dan lain sebagainya. Bisa saja sudah nggak sama Tuhan. Tapi Anda sedang melakukan sesuatu. Selama toko itu Anda menyediakan servis untuk orang. Anda kasih makan sama orang. Anda telah menyediakan lapangan pekerjaan untuk pekerja-pekerja Anda. Anda sedang memberikan value kepada dunia ini.
Anda mengerjakan sesuatu dan Anda bisa berkata saya lakukan untuk Tuhan. Ada risikonya nggak? Ya ada risikonya. Itu bisa saja itu gagal, bisa saja itu. Tapi Anda telah bekerja. Anda telah bekerja untuk Tuhan. Kalau Anda tujukan itu untuk Tuhan. Beda dengan Anda curi uang orang, Anda korupsi, Anda judi sana sini. Itu motivasinya hanyalah mengasihi diri sendiri. Anda tidak bisa berkata, saya lakukan itu untuk Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berkata, apa yang Anda lakukan dengan talenta yang sudah aku berikan, hidup yang sudah aku berikan kepadamu, dengan plus-plusnya semua yang lain. Oke, kita dapat macam-macam tadi. Adakah kita pakai waktu kita untuk Tuhan? Adakah kita waktu tenaga kita untuk Tuhan? Adakah kita pakai uang kita untuk Tuhan? Tadi sekali lagi, talenta ini uang, saudara. Realnya, dalam dunia nyatanya talenta itu uang sebenarnya. Adakah kita pakai talenta kita untuk Tuhan? Uang kita untuk Tuhan. Di Grave sebenarnya sudah sangat bagus. Tapi kadang-kadang saya ada dengar. Saya ada dengar dari GBA lain dan lain sebagainya. Ada yang hamba Tuhannya kesulitan. Kenapa? Jemaatnya sekian banyak. Yang kasih persepuluhan hanya 1, hanya 2. Saya mengucap syukur. Di Grave banyak yang sudah terdidik untuk mengasihi Tuhan. Tetapi saya tidak mau banyak bicara ini. Dan kadang-kadang saya tanya sama mereka, ada nggak diajarin persepuluhan? Ada juga, tapi kadang-kadang susah juga. Kalau hamba Tuhan ngomong persepuluhan, nanti jemaatnya kira mau mempertebal kantong sendiri gitu. Padahal memang perlu diajarkan juga. Lalu kita berpikir, bagaimana dengan uang yang Tuhan percayakan kepada kita? Ini talenta. Tuhan mau kita pakai untuk kemuliaan Dia. Termasuk itu adalah untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Lalu kita pakai lagi untuk hal-hal lain. Dan percayalah Tuhan akan memberkati. Bukan dengan, makanya saya bilang, kadang-kadang mengajar persepuluhan itu bukan demi hamba Tuhannya, demi jemaatnya. Kalau Anda tidak pernah diajar untuk, saya perlu memakai uang saya untuk kemuliaan Tuhan. Saya perlu untuk memberikan secara rutin kepada Tuhan. Ya, dan bahwa Tuhan akan memberkati saya melalui itu. Kalau jemaat, kalau gereja tidak mengajarkan itu, bukan cuma hamba Tuhannya yang kesulitan, jemaatnya pun akan kesulitan. Karena ini adalah salah satu cara Tuhan memberkati kita. Saya bukan mengajarkan sukses teologi atau bahwa kamu kasih perpuluhan lalu besok jadi kaya raya. Itu nonsens, itu bohongan semua. Tapi saya berbicara mengenai suatu kebenaran rohani. Suatu kebenaran rohani, suatu hukum, apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Ini adalah kebenaran, saudara. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Baik, sekarang kita lihat kata kunci yang keempat dan terakhir. Kita balik lagi ke Matius pasal 25. Matius pasal 25, saudara. Tadi kita sudah melihat hamba, kita sudah melihat talenta, kita sudah melihat kerja. Dan yang terakhir dan keempat adalah, kata kuncinya adalah pahala, saudara. Pahala. Suatu hari nanti Tuhan ini akan kembali. Ya. Tuhan ini akan kembali dan dia akan minta pertanggungjawab. Dia akan lihat apa yang sudah kamu hasilkan dengan apa yang aku berikan kepadamu. Dan yang tidak menghasilkan apa-apa, yang tidak beriman pun tidak. Ya, beriman pun tidak. Dia tidak ada hasil, tidak ada talenta yang dihasilkan. Maka tuannya berkata, coba kita lihat ayat yang ke-30. Tentang hamba yang tidak berguna ini, campakkanlah dia keluar ke dalam kegelapan di luar. Campakkanlah dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ini neraka, saudara. Tapi neraka di sini bukan digambarkan berapi-api. Ada beberapa gambaran neraka dalam Alkitab. Di Yesaya ada dibilang
apinya tidak padam, ulatnya tidak mati. Di 2 Petrus dikatakan dengan rantai-rantai kegelapan dan lain sebagainya. Tapi di sini gambarannya adalah kegelapan di luar. Penekanannya adalah gelap dan di luar. Ini adalah penekanan neraka, bahwa neraka adalah tempat perpisahan dengan Tuhan. Ya. Terpisah dengan Tuhan. Karena kamu telah menolak Tuhan. Kamu telah berkata tidak kepada Tuhan. Kamu memberontak kepada Tuhan. Kamu berkata, aku tidak mau Tuhan. Ya Tuhan bilang, oke, kalau kamu tidak mau aku, kalau gitu kamu akan terpisah dariku. Dan terpisah dari Tuhan berarti terpisah dari seluruh alam semesta ciptaan Tuhan. Karena Tuhan ada di mana-mana. Dan kalau kamu tidak mau ada hubungan dengan Tuhan, maka bagaimana kamu bisa tinggal di dalam alam yang indah yang Tuhan ciptakan? Yang tersisa adalah kegelapan di luar. Kegelapan di luar. Ini pahala tapi negatif, binasa. Binasa. Sekali lagi, ada orang berkata, janganlah memakai neraka untuk takut-takutin orang percaya Tuhan. Saudara, ini bukan nakut-nakutin. Ini adalah realita. Kalau Anda belum diselamatkan, kalau Anda terus menolak Tuhan, yang berkata, Tuhan ingin menyelamatkan kamu. Tapi kamu tolak terus dia, maka sampai suatu saat Tuhan bilang, oke, kalau kamu tidak mau saya, kamu terpisah dari saya untuk selama-lamanya. Tapi kita lihat pahala yang untuk orang-orang yang diselamatkan. Untuk orang yang diselamatkan, saudara. 5 talenta dapat 5 talenta. 2 talenta dapat 2 talenta. Perhatikan, kata-kata Tuhan kepada mereka sama persis. Tidak dibedakan. Tuhan tidak bilang, oh dapat 5, lebih bagus, gitu kan, daripada, enggak. Tuhan bilang, dapat 5, persis sama kata-kata Tuhan. Dapat 2, persis sama kata-kata Tuhan. Dan ini mengajar kita bahwa kita tidak bisa menghakimi orang selama kita di dunia ini. Ya. Kadang-kadang kita terlalu cepat bilang, wah si ini hebat ya, coba kamu seperti itu. Kondisi kita mungkin berbeda. Ya. Yang penting kita setia sama Tuhan. Ya. Lakukan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Kita urus diri kita dengan di hadapan Tuhan. Orang lain boleh kita jadi pemicu, wah menjadi contoh teladan baik, silakan. Gitu. Tapi ujung-ujungnya kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan ada 3 pahala yang Tuhan berikan. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, kita lihat, Anda bisa lihat ayat yang ke-23 sama persis dengan ayat yang ke-24 di sini. 23 dan 21. Pahala yang pertama adalah pujian atau perkenanan Tuhan. Tuhan bilang, bagus hai hambaku yang baik dan setia. Ini pertama. Tuhan memuji, Tuhan berkenan. Kalau Anda dipuji orang di dunia ini, rasanya enak juga dipuji orang. Saya rasa nggak ada orang yang dipuji orang malah, aduh saya nggak suka dipuji gitu ya. Enak dipuji. Ya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, pujian manusia cuman bertahan sekian lama dan tidak begitu berefek. Tapi betapa indah kalau ada kata-kata, bagus hai hambaku yang baik dan setia. Kalau Tuhan mengatakan itu kepada kita, maka tujuan jiwa kita terpenuhi. Maka kita menjadi komplit di dalam Dia. Maka ada kebahagiaan yang kekal. Dan kita perlu mengejar ini lebih daripada pujian manusia. Ini harus kita ingat. Ketika kita dicaci maki oleh dunia ini, ketika kita dianggap aneh, ketika kita hidup terpisah, hidup sebagai musafir di dunia ini, hingga kita berkata, dunia ini bukanlah rumahku, sehingga kita memang terlihat agak beda sendiri, agak sedikit lain, saudara yang kasih Tuhan. Lalu orang mulai mencela kita lain sebagainya. Ingat terus, yang saya cari nanti adalah ketika Tuhan berkata, bagus hambaku yang baik dan setia. Maka tidak ada peduli lagi apa kata orang. Yang penting Tuhan saya berkata, hambaku yang baik dan setia. Bisakah kita berkata demikian? Ada pahala yang kedua yang Tuhan berikan. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal besar. Ini sepertinya sedikit counterintuitif, karena pahalanya adalah dikasih kerjaan lagi, saudara. Tuhan, saya sudah kerja bagi engkau. Ya, aku kerja 2 talenta dapat 2, 5 talenta dapat 5. Tapi Tuhan bilang, bagus. Kamu sudah setia dalam hal kecil. Ini kecil ya Tuhan. Wow, tadi kita bilang 1 talenta saja berapa ratus M.
Ini ada 2 talenta, 5 talenta, tapi Tuhan bilang ini kecil bagiku. Ini kecil bagi Tuhan kita. Sehebat apapun kita di dunia ini, itu kecil bagi Tuhan. Karena ini adalah hidup yang sementara. Dan Tuhan bilang, kalau kamu tidak setia dengan harta orang lain, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu hartamu sendiri? Ketika Tuhan punya kekekalan untuk memberikan hadiah kepada kita, dan Tuhan berkata, kamu belum tahu harta yang sesungguhnya. Ya, kita pikir tanah, dan rumah, dan gedung, dan jabatan, dan emas, dan deposito, dan segala macam adalah hal yang begitu hebat di dunia ini. Tapi bagi Tuhan itu kecil. Itu kecil. Apa emas? Kotaku jalannya terbuat dari emas. Jangan nyampah nanti di sorga. Gitu kan? Apa itu? Gitu kan? Itu kecil. Kalau kamu setia dalam hal kecil, aku akan berikan padamu tanggung jawab dalam hal besar. Dan Tuhan akan kasih kita tanggung jawab yang lebih besar lagi di dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Dan di dalam sorga nanti. Dan bicara mengenai sorga, ini adalah hal yang ketiga. Hal yang ketiga, di mana dikatakan, masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Perikop ini menggambarkan neraka dan sorga, bukan dengan cara yang tipikal. Biasa neraka digambarkan api, tapi ini tidak, kegelapan. Api kan biasa terang kan, kalau ada api kan terang. Gitu. Tapi ini digambarkan kegelapan yang di luar. Demikian juga sorga. Sorga sering digambarkan emas dan sebagainya, tapi tidak. Sorga digambarkan, masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Sorga baru sorga karena ada Tuhan, bukan karena ada emasnya, saudara. Sorga adalah sorga karena di situ ada Tuhan. Karena di situ kita punya hubungan dengan Tuhan. Bukan karena malaikatnya, awannya, atau apapun lagi yang kita bayangkan tentang sorga. Sorga adalah sorga karena Tuhannya. Dan Tuhan berkata, masuklah ke dalam sukacita Tuhan. Karena sukacita Tuhan menjadi sukacita kita juga. Wow. Wow. Itu jaminan, saudara. Jaminan, sukacita yang tidak bisa bosan. Anda dapatkan sukacita apapun di dunia ini, lambat laun Anda akan bosan. Apapun itu. Anda pertama, dapat hobi baru, senang banget, lama-lama bosan juga. Anda dapat makanan baru, enak banget, lama-lama bosan juga. Coba aja Anda makan terus. Gitu. Apapun di dunia ini Anda akan bosan. Tetapi Tuhan berjanji untuk kekekalan ada sukacita Tuhanmu yang tidak ada habisnya. Tuhan berkata, ya, ini adalah pahala yang menanti kita. Asal kita sudah beriman kepada Tuhan. Dan sesudah kita beriman, saya mau bekerja untuk Tuhan. Hidup saya untuk Tuhan. Saya mau mengambil langkah. Kalau saya identifikasi diri dengan Tuhan. Tuhan saya mati, Tuhan saya dikubur, Tuhan saya bangkit. Saya juga mau mati, dikubur, dan bangkit. Saya bukan bicara mengenai ditetes-tetes. Itu enggak menggambarkan apa-apa. Tapi masuk ke dalam air. Sudahkah saya dibaptis? Sudahkah saya bergabung dengan jemaat? Sudahkah saya memakai waktu saya untuk Tuhan? Apakah saya bekerja untuk Tuhan saat ini? Mari kita hasilkan talenta untuk Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, Engkau telah mempercayakan kepada kami harta yang mahal, yaitu hidup kami, yang tak ternilai. Namun kami yang telah memberontak kepadamu, Engkau mencari buah iman yang pertama. Iman di dalam hidup kami. Jikalau ada di tempat ini Tuhan, yang belum dengan sungguh-sungguh beriman kepadamu, Engkau yang kiranya menolong, bekerja terus dalam hatinya. Bagi yang sudah beriman kepadamu, ingatkan bahwa kami bukan lagi hidup bagi diri kami sendiri. Kami adalah hamba. Engkau sudah percayakan kepada kami kesehatan kami, uang kami, waktu kami, kemudaan kami, segala kemampuan bakat kami juga. Adakah kami melakukannya untuk Engkau? Kami memakainya karena kami mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami. Bukan karena kami mengasihi diri sendiri. Engkau yang kiranya tolong kami Tuhan, sehingga kami
hidup kami berbuah dan menghasilkan bagi Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.